Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok berapa gitu? 9. Dari kelompok 9 akan mempresentasikan laporan pemrograman web lanjut ujian akhir semester website toko buku Pustana. Yang terhormat Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT. Perkenalkan, nama saya Ivan Budi Saputra dengan NIM 078 dari kelas 2023C. Dan teman saya Perkenalkan, nama saya Nurul Syifrabani, NIM 074 dari 2023C. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan berbasis online semakin meningkat, termasuk dalam hal transaksi jual beli buku. Aktivitas jual beli konvensional memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan lokasi, waktu, dan efisiensi proses. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis teknologi untuk mempermudah pengguna dalam menjual dan membeli buku secara fleksibel, cepat, dan juga aman. Website toko buku ini dikembangkan sebagai platform berbasis web yang menyediakan layanan pencatatan, pencarian, pembelian, dan pengelolaan buku. Aplikasi ini juga dirancang untuk memenuhi standar keamanan dan kenyamanan pengguna melalui sistem autentikasi serta manajemen data yang terstruktur. Dengan memanfaatkan framework Laravel, aplikasi ini mampu memberikan performa yang baik serta kemudahan dalam pengembangan berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada tujuan. Pengembangan aplikasi website toko buku ini bertujuan untuk menciptakan sebuah platform digital yang memudahkan pembelian buku secara efisien dan aman. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan metode konvensional dengan layanan berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan proses registrasi, login, melihat katalog buku, hingga melakukan transaksi pembelian dengan alur yang sederhana. Di sisi lain, admin dapat mengelola data buku dan transaksi secara terpusat dengan fitur manajemen yang disediakan. Dengan adanya aplikasi ini, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada membangun aplikasi web untuk memfasilitasi proses jual beli buku secara daring. Yang kedua, menyediakan sistem autentikasi pengguna, login dan registrasi itu. Yang ketiga, menyediakan fitur CRUD untuk pengelolaan data buku. Yang keempat, ada mengelola transaksi pembelian dan data pengguna dengan aman dan terstruktur. Yang kelima, memberikan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna umum maupun admin. Untuk yang selanjutnya ada dasar permasalahan. Beberapa permasalahan umum yang diidentifikasi antara lain, yang pertama ada minimnya platform lokal yang memungkinkan transaksi jual beli buku secara mandiri dan langsung. Yang kedua, ketiadaan fitur pengolahan data buku yang sederhana namun efektif untuk skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, ada kurangnya sistem transaksi yang aman dan dapat dilacak oleh pengguna. Yang keempat, tidak tersedianya sistem manajemen berbasis peran untuk membedakan hak akses antara admin dan pengguna biasa. Next. Yang selanjutnya ada analisis sistem, jenis pengguna, administrator, mengelola data buku, transaksi, dan pengguna. Lalu ada pengguna terdaftar, melihat katalog buku, melakukan pembelian. Yang selanjutnya ada use case diagram kita. Di sini admin login. Setelah login bisa ke kelola pengguna atau kelola buku, lalu ke kelola transaksi hingga melihat laporan transaksi, lalu logout. Yang selanjutnya ada use case diagram pengguna. Di sini pengguna dapat registrasi dulu terlebih dahulu, lalu login, lalu dapat ke menu utama lihat buku ataupun ke logout langsung. Setelah lihat buku itu dapat membeli buku yang diinginkan ataupun melihat riwayat transaksi. Next. Ini diagram tabel ERD kita. Next. Di bagian perancangan sistem. Yang pertama ada pendekatan perancangan. Dalam membangun sistem aplikasi berbasis web, proses perancangan merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan sistem pada aplikasi website toko buku dilakukan dengan pendekatan berbasis arsitektur model view controller atau MVC, yang merupakan arsitektur utama dalam framework Laravel. Pendekatan ini bertujuan untuk memisahkan logika aplikasi antarmuka pengguna dan pengelolaan data secara terstruktur agar memudahkan proses pengembangan, perawatan, dan pengujian aplikasi. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem.
Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur MVC yang memiliki pembagian tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada model, berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan database. Model bertanggung jawab atas proses manipulasi data seperti penyimpanan, pengambilan, dan penghapusan data. Contoh model pada sistem ini adalah model book, user, dan transaction. Yang kedua ada view, berisi tampilan antarmuka pengguna yang dirancang dengan Blade. View bertugas menyajikan data kepada pengguna dalam bentuk halaman HTML interaktif dan responsif. Yang ketiga ada controller, mengatur logika aplikasi dengan menjembatani antara model dan view. Controller menerima input dari pengguna, memprosesnya, dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk tampilan. Yang selanjutnya ada rancangan role dan akses pengguna. Yang pertama ada admin, memiliki hak akses penuh terhadap seluruh bagian sistem, dapat menambah, mengedit, dan menghapus data buku, dapat mengelola data pengguna dan transaksi. Yang kedua memiliki akses ke dashboard, statistik, dan pengolahan sistem. Yang kedua ada user yang telah terdaftar, dapat melakukan registrasi dan login dalam sistem, dapat melihat daftar buku dan melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga dapat melihat riwayat pembelian pribadi. Akses ini diatur dengan menggunakan middleware Laravel yang membatasi halaman tertentu, hanya bisa diakses oleh pengguna dengan peran tertentu, misalnya hanya admin yang dapat mengakses halaman pengolahan buku. Selanjutnya ada implementasi fitur. Yang pertama ada autentikasi pengguna. Laravel menggunakan sistem autentikasi bawaan menggunakan Laravel Breeze yang meliputi registrasi, login, dan logout. Password di hash menggunakan bytecrypt dan validasi form menggunakan form request. Yang selanjutnya ada manajemen buku. Admin dapat melakukan tambah buku, edit detail buku, hapus buku, mengolah transaksi, menghapus user, lihat daftar buku, dan sebagainya. Pengguna dapat melihat daftar buku, menambahkan buku keranjang, mencari buku, menambahkan buku dalam wishlist, membeli langsung dengan form transaksi, menggunakan promo tertentu, melihat riwayat pesanan. Yang selanjutnya ada dashboard admin. Admin dapat melihat total buku, total transaksi, dan daftar pengguna melalui halaman khusus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya Nurkalis Yusuf Rabani. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menemukan bagaimana website kita bekerja. Di sini ada halaman. Di sini akan masuk ke form login. Kita coba buat akun baru. Kita akan beri nama bebas ya. Register. Nah, di sini kita akan masuk ke dashboard pengguna. Di sini ada beberapa tampilan buku yang dijual di toko Pustana ini. Kita misal tambahkan ini, tambah ke keranjang. Oke. Kemudian kita cari lagi, kembali ke dashboard. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke profile. Di sini kita bisa upload foto. Kemudian ada menu keranjang, pesanan saya. Di sini ada ubah password dan delete account. Kita juga bisa menambahkan buku yang menurut kita bagus ke wishlist atau favorit seperti ini. Ini nanti akan muncul di halaman wishlist seperti ini. Coba kita cari buku tertentu. Maka muncul dengan keyword yang telah kita tentukan tadi. Coba kita lanjut belanja. Di sini kita bisa update jumlah ataupun hapus. Coba kita hapus satu. Coba kita check out. Kita masukkan bebas ya. Kita coba pakai diskon potongan 16%.
Di sini dari 180 akan terpotong jadi 151.200. Kemudian kita check out. Nah, kemudian akan muncul halaman di riwayat pesanan. Kita bisa lihat detail. Ini akan menunggu admin mengkonfirmasi. Sekarang kita coba masuk ke halaman admin, login sebagai admin. Nah, di sini akan muncul dashboard admin. Di sini bisa kita lihat kelola buku, kelola transaksi. Ini tadi transaksi yang barusan kita buat, kita bisa edit. Statusnya kita bisa paid, save, delivered, atau cancel. Coba kita ke deliver. Status pengiriman juga deliver. Di sini nomor registrasi anggap 123. Kita simpan. Saldo pengguna tidak mencukupi. Karena saldo pengguna tidak mencukupi, maka pesanan akan tidak bisa diteruskan ya. Ambil contoh ini. Salah satu pengguna kita deliver 123. Kita simpan. Nah, maka jika saldo pengguna terpenuhi, maka status bisa berubah ke deliver atau kita bisa hapus. Oke. Kita juga bisa lihat ke pengelola pengguna. Di sini kita bisa lihat saldo dari daftar pengguna tadi. 0 untuk akun yang baru kita buat. Kemudian kita bisa ke kelola buku. Di sini kita bisa edit buku, hapus buku, ataupun tambah buku. Kita coba buat buku bebas. Nah, ini akan muncul buku baru. Coba kita cek ke halaman pengguna. Statusnya tetap pending ya, karena tidak berhasil saldonya 0. Di sini maka akan muncul buku yang telah kita buat tadi. Demo mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, Mas Nurkolis Yusuf. Sepertinya presentasi kita sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.